Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa ummuna syarifah Ibu Nyai Hajah Nur Jazila BA, mataan Allahu fi kulli hayatiha wa fi sihatiha wa fi umriha, amin. Tidak sendiri, bersama adik tingkat yang sekarang menjadi rekan saya. Saya Adin Hairunisa dari jurusan Public Relation angkatan 24. Baik, terima kasih. Di sini saya selalu senang kembali ke pondok, selalu senang kembali ke rumah, apalagi untuk memberikan semangat dan juga informasi kepada adik-adik yang akan menjadi next generation di Universitas Indonesia. Sesuai dengan tema kali ini, don't stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajar. Oke, Asidikia Islamic Asidikia Expo, you are the next generation. Sebelum saya tutup, boleh saya cek sound dulu teman-teman semuanya. Kalau saya bilang Asidikia Expo, jawabnya you are the next generation. Asidikia Expo, you are the next generation. Sekian dari saya, Syaza dan Andin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya yang terhormat Gus Mahrus dan juga Ning Zidna beserta jajaran pondok dan beserta guru-guru sekalian, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPN Veteran Jakarta. Mungkin almet kami tidak seterang UI, tapi semangat bela negara kami tentu paling menyala di sini. Oke, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadila dan di sini saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 23 dari FISIP. Di sini ada dua anak ilmu komunikasi juga. Halo bisa say hi, Kak. Tiga. Jangan lupa ya kalau misalkan ke UPN itu masuknya ke Ilkom aja, akreditasinya A, jarang ketemu MTK. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Dian dari jurusan Ilmu Komunikasi juga, FISIP UPN Veteran Jakarta angkatan 2000. UPN Veteran Jakarta ini tentu banyak sekali fakultas dan juga jurusan yang nantinya teman-teman bisa eksplor nih di booth kita. Cuma kami ingin sedikit memberikan informasi bahwa alumni Asidikia yang tentunya menjadi rumah kami juga itu ada pernah masuk di Fakultas Hukum, FISIP, serta FIK dan juga FEB. Jadi privilege sekali buat teman-teman memilih fakultas-fakultas di sana. Bener kan, Kak? Ya, jangan sampai salah milih. Nanti susah ngelanjutinnya. Oh dia. Tapi terbatas oleh ekonomi. Jangan takut, masih ada seleksi UTBK SNBT. Nah, di UTBK sendiri ada yang namanya jalur melalui KIP. KIP itu persyaratannya nggak harus banyak, yang penting kalian terdata di DTKS, terdata PKH ataupun terdata di P3KE. Teman-teman sendiri juga bisa mengajukan. Ya. Oke, buat teman-teman juga di sini kalau nanti sudah masuk sebagai mahasiswa S1 bisa juga mencoba scholarship, yaitu beasiswa unggulan by Kemendikbud. Nah, kalau misalnya kalian bingung dengan step-stepnya bisa mentoring one-on-one with Kak Nadila. Nah, ini salah satu penerimanya ya guys. Oke, itu saja mungkin ya informasi dari UPN Veteran Jakarta. Saya Dava Rafael Pratama. Kami berdua dari Universitas Negeri Jakarta atau disingkat dengan UNJ. Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Agama Islam.
Oke, dan sedikit info bagi teman-teman yang merasa gagal atau tidak lulus melalui jalur SNBP atau UTBK dan lainnya, di UNJ memiliki jalur prestasi atau jalur mandiri. Jadi yang tidak punya bakat non-akademik bisa melalui prestasi. Oke? Udah. Fikur Rahman dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Ya, langsung aja singkatnya. Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ itu adalah kampus vokasi yang terletak di Depok, tepatnya di dalam lingkungan Universitas Indonesia. PNJ memiliki 7 fakultas, yang ada 5 fakultas teknik dan 2 fakultas non-teknik. Fakultas teknik yang pertama ialah teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika, teknik grafika dan penerbitan, atau mendaftar bisa juga dari rumpun sosial, bukan hanya rumpun jurusan IPA. Cukup dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Fakultas Usuluddin, jurusan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Fala dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kelas 12 aja yang ikut gitu. Karena kelas 12 kan habis dari sini nanti ke perguruan tinggi, ya nggak sih? Nah, karena kalau kelas 11 itu harus ikut ini. Karena kelas 11 itu hal yang paling tersulit. Kenapa aku bilang hal yang paling tersulit? Karena kelas 11 itu harus memanage antara waktu belajar dan waktu berorganisasi. Betul nggak? Betul! Karena aku lihat banyak kating-kating aku yang mereka tuh menunda skripsi karena mereka tuh terlalu sibuk sama berorganisasi. Nah, terus kalau misalnya kelas 10, kenapa harus ada di sini? Kalian kelas 10 ini harus menstabilisasikan nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai semester akhir nanti. Ya, kalian juga harus memilah antara skill, minat, dan bakat supaya kedepannya nanti ada gambaran kalian mau kemana. Nah, kelas 9 nih yang dibingungin, kenapa kok kita masih SMP ikut gitu? Kan kita masih lama, Kak. Nih, kalian lihat stand di ujung sana sampai ke ujung sana, itu kakak kelas kalian yang menerobos masuk secara ugal-ugalan. Karena apa? Karena lanjut di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Oke, jadi kalian kalau mau masuk SMA, kalian jangan sampai pilih sekolah, oke? Nah, kalau UPN tadi membahas terkait tentang KIP, UIN juga punya loh KIPK, dan di sini ada pengurusnya, wakil pengurus KIP 2024 ada Kak Dewi. Bisa ada di tengah teman-teman semua yang antusias banget kelihatannya. Sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, salam takdim kepada guru-guru saya semua. Dan tak lupa pula respectable to our beloved father, almarhum almarhullah Ad-Doktor Ki Al-Hajj Nur Muhammad Iskandar SQ. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. And our beloved mother, Bunyai Hajah Nur Jazi ini yang punya mimpi untuk kuliah di kampus terbaik, katakan saya. Siapa di sini yang pengen tahu gimana cara masuk ke kampus favorit, katakan saya. Siapa di sini yang ingin tahu tips trik sukses di dunia akademik dan organisasi, katakan saya. Thank you. Sedikit cerita bagaimana perjalanan saya setelah lulus dari As-Siddiqiyah. Tentunya bukan perjalanan yang mulus. Kenapa? Karena teman-teman perlu tahu, orang pinter itu akan kalah dengan orang rajin, dan orang rajin akan kalah dengan orang bejo, orang yang beruntung. Begini teman-teman, jadi ketika lulus dari As-Siddiqiyah, saya mendaftar di perguruan tinggi melalui beberapa jalur, diantaranya SNMPTN, SPAN-PTKIN, dan juga SBM. Tapi ternyata setelah memasuki jalur-jalur itu, saya belum berhasil.
Dan akhirnya saya melalui jalur UMPTKIN. Saya mendaftar di beberapa universitas, tapi ternyata saya belum diizinkan untuk berhasil saat itu. Hingga di last minute ada pengumuman terakhir bahwa UIN Jogja membuka pendaftaran UMPTKIN. Dan dengan modal nekat, pada waktu itu saya mendaftar. Tapi saya sudah sedikit pesimis pada waktu itu. Dan saya punya plan kedua, jika saya tidak masuk di tahun itu di UIN Jogja, maka pilihannya saya pikir mungkin akan lebih baik kalau mondok lagi. Cukup bukunya saja, bukan tangannya. Oke? Jadi kalau teman-teman hari ini, besok belum berhasil untuk masuk ke kampus terbaik, kampus impian teman-teman, jangan pernah ubah tujuan yang udah digagas. Tapi coba atur ulang strateginya, cari cara lain atau daftar di periode berikutnya. Gagal bangkit lagi, gagal coba lagi. Karena yang sulit itu bukan berarti gak mungkin. Gagal juga bukan berarti mustahil. Jalani aja prosesnya, yakin kalau teman-teman bisa mengusahakan sebaik-baiknya. Dan percaya deh, impian itu akan jadi nyata. Demikian dari saya. Allahumma waffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubaidillah, saya dari angkatan Sonova 34. Saya berasal dari kampus LSPR Jakarta Pusat di Sudirman. Saya juga jurusan ilmu komunikasi. Saya punya jargon untuk kalian semua. Kalau saya bilang LSPR, jawabannya school living, oke? Oke. Saya berasal dari kampus LSPR, London School of Public Relations, yang dimana itu ada 3 kampus di Indonesia. Yang pertama itu ada di kampus Bekasi pusatnya, yang kedua ada di Jakarta Pusat Sudirman, yang ketiga ada di Bali. Nah, LSPR ini tadinya bukan LSPR namanya, tapi Stikom. Itu berdiri pada tahun 1992. Ya, yang suka suka teater, suka berperan, seni peran, tapi berbasis ilmu komunikasi, itu di LSPR ada. Jadi ada yang namanya prodi Performing Arts Communication, yaitu teater gitu, kayak main teater musik lah, main film segala macam. Jadi di LSPR itu mengedepankan teknologi dan juga digital di era sekarang. Itu mendapatkan beasiswa dari prestasi akademik, yaitu gratis uang pangkal dan uang semester sampai semester 3. Jadi kalian yang punya prestasi akademik atau non akademik jangan sedih, karena di LSPR walaupun kelihatannya biayanya sangat mahal, tapi banyak sekali beasiswa yang bisa kalian coba. Nah, untuk kalian yang ingin masuk ke LSPR, yang ingin menjadi artis atau selebgram atau tiktokers dan lain-lain, kalian bisa masuk LSPR, nanti datang aja ke booth-nya. Kalian juga bisa nanya terkait biaya. Untuk biaya masih dirahasiakan, silakan datang ke booth-nya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, kita jargon dulu. Masih hafal kan? LSPR? LSPR School Living. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang gitu, karena tadi itu bahasa pengantarnya bagi para MC itu bahasa Inggris. Kami di Presiden University kebetulan bahasa pengantar kami itu bahasa Inggris. Jadi di Presiden University kami biasa berjalan itu 3 tahun saja. Yang biasanya kampus-kampus lain itu hanya berjalan bisa paling minimal 4,5 tahun. Kami bisa lebih awal, bahkan dari 3 tahun pun sudah bisa lulus. Di situ juga akan ada pelatihan untuk bahasa Inggris bagi yang kurang mengerti juga. Mungkin bisa saja dilatih-latih awal-awal di sini. Nanti pada saat di sana ketika sudah matang atau bahkan mungkin masih belum matang, nanti bisa juga dilatih lebih lanjut di sana. Bisa membantu kalian untuk membuat portofolio di depannya untuk nanti mencari kerja. Kurikulum vitae. Kita seperti golf, lapangan golf,
yang digratiskan di sana. Juga kolam renang yang juga digratiskan bagi para mahasiswa. Udah. Terus cara masuknya juga berbagai macam. Kalau yang paling utama, bahkan dari sekarang bisa saja anak kelas 2 SMA itu sudah bisa mendaftar ketika semester 4 sudah selesai. Karena di jalur rapot yang dibutuhkan hanya 4 semester saja. Semester 1, semester 2 kelas 10, dan semester 1 dan 2 kelas 11 sudah cukup untuk mendaftar pendaftaran jalur rapot. Kami juga memiliki alternatif pendaftaran yang lainnya, yaitu pendaftaran melalui jalur UTBK. Apabila kalian sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, nama saya Marhanda dari jurusan Teknik Radiografi dan Terapi. halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dena dari Poltekkes Jakarta 2, jurusan Kesehatan Lingkungan. Ini ada di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Valentino dari Faculty of Computer Science dengan jurusan Computer Science. Jadi sebelumnya BINUS itu memiliki 160 lebih global partners dan lebih dari 2.200 industrial partners. Dan untuk penghargaan recognition, akreditasinya unggul dari BANPT dan memiliki 5 QS stars, di mana di Indonesia itu cuma ada 2, yaitu di Telkom dan BINUS University. Untuk global recognition-nya juga BINUS itu top 10 untuk di Indonesia dan top 1 untuk swasta di Indonesia berdasarkan QS World Ranking. Perwakilan Universitas Mercu Buana ini di Jakarta tersebar di 3 cabang, yaitu cabang pertama ada di Meruya, Jakarta Barat, dan cabang kedua ada di Menteng, Jakarta Pusat, lalu yang terakhir ada di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Dan untuk jalur masuk di Universitas Mercu Buana ini ada jalur untuk memakai sertifikat OSIS atau OSPA, jalur prestasi, dan beasiswa nasional, yaitu beasiswa yang membiayai kuliah sampai lulus. Oke, cukup sekian ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, saya Kolbi, saya Ref, saya Leo. Kami bertiga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Program studi rata-rata sudah memiliki akreditasi unggul. Kami juga memiliki cabang-cabang kampus. Yang pertama kampus A yang letaknya di Grogol. Yang kedua, kami punya ada kampus untuk daftar di Trisakti. Karena di Trisakti yang mungkin orang-orang mengiranya, oh mahal, ternyata nggak segitunya ya. Di Trisakti itu biaya kuliah mulai dari 5 jutaan aja. Oke, untuk info lebih lengkapnya bisa mampir di stand kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fahri dari Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknik Industri dari jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa dari Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Cabangnya banyak, ada 12 gedung yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Depok,
Salemba, Tangerang, sama Bekasi juga ada, Cianjur juga ada. Bahkan Universitas Gunadarma adalah satu-satunya universitas yang sudah dibangun di ibu kota Nusantara kita di IKN Kalimantan sana. Ya, buat masuknya gampang aja, kita ada jalur rapot, jalur tes mandiri sama jalur tes akademik, dan pokoknya banyak. Terus juga buat teman-teman yang mungkin di PHP-in di SMBP, yang dikecewakan sama SMBT, nggak usah capek-capek mandiri sih, mending langsung aja masuk Universitas Gunadarma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berada di Jakarta Pusat. Kami memiliki 7 fakultas yang kalian bisa nanti tanyakan ke stand kami. Dan di sini saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Seti. Saya juga jurusan Psikologi Universitas Yarsi. Dan saya juga tidak berdua saja, dan saya juga ditemani oleh teman-teman saya juga. Cerita-cerita juga nggak apa-apa. Oh iya, Terima kasih. langsung mau konseling. Mau dong konsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul, saya sendiri Bayu Pransa, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relation. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iksan dari Universitas Syekh Unggul, jurusan Ilmu Komunikasi Public Relation. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Janswana Lestari. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kaila Aulia dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi dari Universitas Syekh Unggul, Jakarta. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Farmasi. Ada di Harapan Indah Bekasi. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk beasiswa kami punya 5 beasiswa dari kampus itu. Ada beasiswa unggulan dan tes online. Yang kedua itu ada beasiswa prestasi. Yang ketiga ada beasiswa Hafiz, beasiswa KIP, beasiswa anak guru SMA dan SMK. Nah, terus untuk beasiswa yang tersedia itu ada 250 biaya siswa. Sedikit informasi, Universitas Syekh Unggul memiliki fasilitas yang lengkap dan juga modern yang sangat memadai kalian untuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jurusan di Universitas Syekh Unggul juga sudah banyak yang mendapatkan akreditasi A. Contohnya seperti farmasi, public relation. Kebut kita nanti, dan sebelum kami tutup, kami ada satu pertanyaan dan satu door prize buat khususnya anak kelas 12. Pertanyaannya, apa aja sih yang udah kalian persiapin buat menghadapi pendidikan di perguruan tinggi nanti? Yang bisa jawab bisa dapat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya membawa nama UHAMKA untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bawa beberapa mahasiswa dari UHAMKA, teman-teman. Sebelumnya saya sendiri dari alumni UHAMKA juga, lulus tahun 2020 di jurusan Ilmu Komunikasi dengan peminatan penyiaran. Seperti itu. Nah, di sini juga ada Kak Syahla. Perkenalkan diri, Kak Syahla. Halo, perkenalkan nama aku Kak Syahla dari Fakultas Farmasi dan Sains. Halo semua, kenalin aku Siva Nur Hasana. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Hana, aku dari jurusan kedokteran UHAMKA. Untuk kalian yang lagi sakit kan nanti bisa berobat ke aku ya. Dan yang mau nanya-nanya tentang kesehatan nanti bisa datang ke stand aku ya.
Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, teman-teman. Tadi kan sudah ada dari perwakilan, kita masih ada sisanya, ada 5 fakultas lainnya. Jadi totalnya di UHAMKA sendiri kita itu sudah punya 10 fakultas dan 35 program studi, teman-teman. Lumayan banyak loh untuk jurusan-jurusannya gitu. Nah, selain itu kita ada fakultas ilmu kesehatan, ada fakultas psikologinya juga, ada fakultas agama Islam, lalu juga kita ada fakultas ilmu kesehatan dan fisiknya, seperti itu. Sama kita juga saat ini sudah ada fakultas baru, itu fakultas hukum dengan jurusan hukum bisnis. Betul ya teman-teman semua ya? Nah, tadi kan di sini aku udah lihat ya semua teman-teman yang hadir di sini ada dari negeri dan maupun swasta. Keunggulan apa sih kalau di UHAMKA sendiri? Kalau di UHAMKA sendiri kita alhamdulillahnya walaupun kita perguruan tinggi swasta, teman-teman, kita sudah terakreditasi unggul yang mana sama saja dengan setara dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Seperti itu. Kualitas. Sekedar informasi juga nih teman-teman, untuk fakultas kedokteran UHAMKA sendiri itu kita baru ada 1 angkatan yang lulus. Jadi kita fakultasnya itu baru berjalan hampir 7 tahun. Namun alhamdulillah kita dalam 2 tahun berdirinya UHAMKA kedokterannya itu sudah mendapatkan gelar akreditasi B, dan juga teman-teman boleh research mungkin biaya kuliah fakultas kedokteran di Jakarta, Universitas Jakarta. UHAMKA itu termasuk paling murah di antara fakultas universitas lainnya untuk kedokterannya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita juga selain itu kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mau student exchange, ada yang mau keluar negeri? Ada ya tentunya. Nah, di UHAMKA sendiri juga kita sudah memfasilitasi nih teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ada yang ingin KKN di luar negeri, karena saat ini kita juga di Fakultas Agama Islamnya dan juga Fakultas Keguruan ada beberapa komunitas, dan dari fakultasnya yang KKN-nya itu ada yang ke Thailand, terus juga ada yang praktik kerja lapangan ke Malaysia. Halo semua, perkenalkan nama aku Dini Larisi. Aku dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 24. Makasih. Prodi. Dan tenang aja, buat yang mau masuk ke UMJ, kita juga punya beberapa pilihan beasiswa, seperti beasiswa atlet, yang laki-laki tahu Muhammad Ferrari, Timnas Muhammad Ferrari, nah itu dari Muhammadiyah Jakarta. Seperti tadi yang sudah dibilang, jadi boleh banget nih yang mau nanya-nanya bisa mampir ke booth kita.